Halo minasan, perkenalkan nama saya Dwi Lestari. Saya kali ini akan bercerita sekaligus membagikan tips dan trik ketika saya mengerjakan ujian CFT Basic pada bulan lalu. Jadi bagi kalian yang akan mengikuti ujian CFT Basic, kalian tepat banget sudah mengklik video ini, tonton sampai habis ya. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya. Kita bahas dulu seputar CFT Basic. Apa sih itu CFT Basic? Jadi CFT Basic itu adalah ujian yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kita. Ujian CFT Basic itu diperuntukkan untuk orang asing yang ingin bekerja di Jepang menggunakan Tokute Gino Visa. Ujian CFT Basic itu menggunakan komputer dalam pengerjaannya. Jadi setelah selesai kita mengerjakan, kita langsung tahu lolos atau tidaknya kita dan mengetahui berapa poin yang kita peroleh dari ujian tersebut. Ujian ini terdiri dari 60 soal dan dikerjakan dalam waktu 60 menit. Dan dari 60 soal tersebut, kita harus memperoleh minimal 200 poin untuk mendapatkan kelulusan. Untuk poin maksimalnya itu 250. Jadi, kalau kalian ingin lolos tes tersebut, kalian harus memperoleh minimal 200 poin. Ujian CFT Basic ini dilakukan 6 kali dalam setahunnya dan tidak diselenggarakan di setiap kotanya, melainkan hanya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tetapi untuk saat ini sudah ditambah 2 kota lagi untuk pelaksanaan ujian CFT Basic, yaitu di Yogyakarta dan di Medan. Untuk soal-soalnya itu tentunya berbeda setiap komputer dan setiap periodenya. Dulu ketika saya ujian, saya bareng dengan 2 teman saya, jadi bertiga itu jamnya sama kebetulan. Lalu setelah ujian, kita bercerita tentang soal-soal yang keluar saat ujian tersebut, dan kebetulan soalnya sih beda-beda. Tapi ada teman saya yang beda jam dengan saya, kebetulan soalnya itu sama persis dengan punya saya. Tapi itu hanya kebetulan saja, dan pastinya per periode itu berbeda-beda soal ya. Ujian tersebut terdiri dari 4 sesi. Setiap sesinya itu terdiri dari 15 soal. Sesi pertama yaitu tentang kosakata dan kanji. Sesi kedua tentang percakapan dan kalimat rumpang. Dan sesi ketiga tentang mendengarkan. Sesi keempat itu membaca. Bacaan disediakan sebuah bacaan seperti itu. Oke, jadi itu merupakan informasi seputar ujian CFT Basic. Untuk selanjutnya saya akan berbagi tips dan trik untuk mengerjakan ujian CFT Basic agar kalian lolos mengerjakan ujian tersebut. Yang pertama, tentunya kalian harus belajar mempersiapkan materi yang diperlukan untuk menghadapi ujian tersebut. Materinya apa saja? Jadi yang pertama, kalian harus belajar buku Minano Nihongo 1 dari bab 1 sampai bab 25. Ditambah lagi untuk N4-nya, kalian harus belajar Minano Nihongo minimal sampai bab 35. Itu untuk pola kalimatnya. Dan untuk kosakata dan kanjinya, kalian harus banyak menghafal dari buku N5 dan N4. Persiapan selanjutnya, selain belajar, kalian juga harus berdoa. Karena menurut saya, usaha tanpa berdoa itu kurang afdol. Jadi itu merupakan persiapan sebelum melakukan ujian CFT Basic. Saya akan berbagi bagaimana ketika kita mengerjakan soal ujian tersebut. Jadi menurut saya yang paling utama dan paling terpenting itu mengganti settingan bahasa. Kalau menurut saya ya, karena perintahnya di dalam soal tersebut itu berupa bahasa Inggris dan saya kurang begitu paham tentang bahasa Inggris. Jadi lebih enak saya ganti menjadi bahasa Indonesia. Ketika saya membaca bacaan atau mendengarkan, saya langsung paham karena saya sudah membaca perintahnya terlebih dahulu. Itu menurut saya yang paling penting. Jadi ini adalah cara untuk mengatur settingan bahasa yang saya maksud tadi. Di sini ada tulisan, bisa diklik di sini. Di sini ada berbagai macam bahasa, kalian bisa pilih ini, tapi tentunya kalian pilih yang Indonesia. Kalau soal yang sesungguhnya, kalau diklik bahasa Indonesia gini, nanti
perintah yang di atas ini langsung otomatis berganti menjadi bahasa Indonesia. Kalau di sini tidak bisa ya, karena mungkin ini contoh jadi tidak bisa diubah. Untuk tips selanjutnya, karena waktunya sangat singkat, 60 soal dalam 60 menit, jadi logikanya kalian harus mengerjakan satu soal dalam 1 menit. Itu menurut saya sangat mepet karena bacaannya sangat panjang. Apakah bisa untuk mengerjakan satu soal dalam 1 menit? Untuk menyingkat waktu, usahakan kalian jangan kembali ke soal yang sebelumnya, karena menurut saya itu akan memakan banyak waktu. Tapi kalau kalian kurang paham dengan jawaban yang sebelumnya, kalian bisa kembali ke soal sebelumnya, tapi jangan terlalu sering ya. Untuk tips selanjutnya, kalian juga harus benar-benar fokus dalam mengerjakan soal tersebut. Kalian tidak boleh mikir hal-hal yang lain yang tidak penting. Kalian harus memikir satu itu saja, karena saya dulu pengalaman saya ketika saya mendengarkan, itu kesempatan saya mendengarkan tinggal itu yang terakhir. Dari yang awal mendengarkan, saya belum paham apa maksud dari audio tersebut. Saya mencoba 1 kali lagi, tapi waktu saya akhir mencoba itu, saya tidak fokus, pikiran saya ada di mana-mana, dan akhirnya saya tidak paham tentang audio tersebut, dan akhirnya saya pilih asal-asalan itu jawaban. Jangan tiru saya, kalian harus fokus dalam mengerjakan soal tersebut. Oke, jadi itu merupakan tips untuk mengerjakan ujian JFT Basic dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komentar di video ini. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa!